Anak-anaknya Ibu Guru kelas 6 yang Masya Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada hari ini Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi meskipun pembelajaran kali ini hanya melalui video saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, tujuan kalian belajar pada hari ini adalah kalian harus bisa menyimpulkan informasi yang berada pada teks laporan hasil pengamatan yang kalian baca ataupun yang kalian dengar. Nah, namun sebelumnya kalian harus menyimak dulu penjelasan Ibu Guru tentang apa itu menyimpulkan laporan, kesimpulan, informasi, kemudian pengertian laporan. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari sebuah laporan, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Sedangkan kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan sebuah teks. Dan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Nah, laporan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Nah, anak-anakku, ada langkah-langkah yang harus kalian pahami untuk membuat sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah bacalah seluruh teks dengan seksama. Membaca keseluruhan teks dengan seksama adalah salah satu langkah untuk memperoleh informasi secara benar. Yang kedua, pahami intisari. Intisari suatu bacaan dapat ditentukan berdasarkan ide pokoknya. Nah, kalau kita bicara tentang ide pokok, pastinya kalian sudah paham kan? Yang ketiga, carilah ide pokok pada setiap paragraf. Nah, ide pokok adalah inti masalah yang menjadi pokok pengembangan pada sebuah paragraf atau inti masalah yang mendasari sebuah paragraf atau cerita. Yang keempat, mencatat kata kunci pada laporan. Kata kunci adalah kata istimewa yang dianggap paling penting dan paling banyak disebutkan dalam sebuah teks. Dan yang kelima adalah membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan dengan ringkas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ya contoh berikut ini. Kebun binatang Ragunan adalah tempat tinggal berbagai jenis hewan yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar. Selain itu, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan, termasuk di dalamnya hewan langka. Di kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Nah, setelah membaca paragraf tersebut, ada beberapa informasi yang kalian peroleh. Di antaranya, yang pertama, kebun binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. Yang kedua, kebun binatang Ragunan terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang ketiga, kebun binatang Ragunan didirikan pada tahun 1864. Yang keempat,
Luas kebun binatang Ragunan adalah 140 hektar. Yang kelima, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan. Dan yang keenam, di dalam kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Nah, anak-anak, dari beberapa informasi yang sudah kalian dapatkan tadi, pada poin pertama itu merupakan ide pokok pada paragraf tersebut. Nah, kemudian kata kunci yang sering muncul pada paragraf tersebut adalah kebun binatang. Kemudian informasi pada poin kedua sampai ke-6 merupakan kalimat penjelas. Nah, berdasarkan informasi, ide pokok paragraf dan kata kunci tersebut, barulah kesimpulan paragraf dapat dibuat. Kesimpulan paragraf tersebut adalah kebun binatang Ragunan adalah tempat tinggal buatan untuk para hewan. Sampai di sini sudah ada yang bisa memahami? Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan bisa memberikan pemahaman bagi kalian semuanya. Oke anak-anakku, demikianlah penjelasan Ibu. Sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.